Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leni Selviana dengan nomor 1320018 dari kelas PAK 201 Politeknik Tribungan Tasikmalaya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai customer service di suatu bank. Nah, yang pertama yaitu mengenai definisi dari customer service. Customer service terbagi dua kata. Yang pertama yaitu customer, yang berarti pelanggan, dan yang kedua itu service, yang berarti pelayanan. Sehingga customer service adalah pelayanan yang diberikan kepada nasabah ataupun pelanggan. Asumsi dasarnya yang pertama yaitu ada ketika customer service dan nasabah terlibat dalam komunikasi, itu sebenarnya telah mengirimkan suatu pesan yang mengandung nilai informatif. Yang kedua, pemahaman terhadap pesan itu dipengaruhi dua faktor, yaitu denotatif dan konotatif. Selanjutnya yaitu mengenai fungsi level kepuasan nasabah. Nah, untuk mengukur tingkat kepuasan nasabah itu bisa dilakukan dengan 4 cara menurut Kotler pada tahun 2017. Yang pertama yaitu sistem keluhan dan saran. Yang kedua, survei kepuasan pelanggan. Yang ketiga, pembeli bayangan atau go shopping, dan yang terakhir yaitu analisa pelanggan yang lari ataupun yang tidak lagi menjadi nasabah. Yang selanjutnya mengenai fungsi customer service. Nah, fungsi customer service ada 4. Yang pertama yaitu resepsionis. Resepsionis ini bertujuan untuk melayani pertanyaan yang diajukan nasabah dan juga memberikan informasi yang diinginkan oleh nasabah. Yang kedua yaitu ada deskman. Nah, deskman ini bertujuan untuk melayani berbagai macam aplikasi yang diajukan oleh nasabah maupun calon nasabah. Yang ketiga yaitu adalah sales. Nah, sales ini bertujuan untuk menjual produk kepada setiap calon nasabah yang datang ke bank. Yang keempat ada komunikator. Komunikator ini merupakan orang ataupun pihak yang bertindak sebagai pengirim atau penyampai pesan dalam proses komunikasi. Yang selanjutnya yaitu mengenai 5 elemen quality service. Yang pertama ada reliability, yang kedua ada credibility, yang ketiga ada tangible, yang keempat ada empathy, dan yang terakhir ada responsive. Nah, reliability. Nah, reliability ini merupakan kemampuan memberikan apa yang dijanjikan dengan andal, tepat, dan serta akurat. Strategi ataupun tindakan yang bisa dilakukan bank yang pertama yaitu memastikan bahwa kebutuhan nasabah itu sudah teridentifikasi dengan benar. Kemudian yang kedua, memberikan janji yang bisa dipenuhi. Artinya, customer service itu tidak boleh menjanjikan hal-hal yang tidak bisa ditepati. Yang kedua, responsif. Selanjutnya responsif ya. Nah, responsif ini merupakan kemampuan membantu nasabah dan memberikan layanan yang cepat maupun responsif. Strategi yang bisa dilakukan yang pertama yaitu menampilkan sikap positif. Yang kedua yaitu mengambil langkah dengan segera untuk membantu nasabah dan memenuhi kebutuhan nasabah. Yang selanjutnya itu credibility. Nah, credibility ini kemampuan memberikan kepercayaan, keyakinan, dan juga kejujuran. Artinya seorang customer service itu harus memberikan informasi-informasi yang sesuai. Kemudian juga tidak boleh melakukan kecurangan dalam hal apapun, sekecil apapun. Selanjutnya mengenai tangible. Nah, tangible ini merupakan kemampuan untuk menyediakan berbagai fasilitas. Artinya, servis yang diberikan oleh bank itu harus memenuhi standar. Misalnya, bank itu harus memenuhi fasilitas-fasilitas yang diperlukan seperti parkir dan lain sebagainya. Kemudian juga harus mampu memastikan tata letak serta tampilan barang yang menarik. Kemudian juga dilengkapi dengan perlengkapan-perlengkapan yang modern.
Yang selanjutnya ada empati. Nah, empati ini merupakan kemampuan untuk peduli dan memberi perhatian serta memahami kebutuhan nasabah. Nah, strategi yang bisa dilakukannya yang pertama yaitu memberi perhatian kepada nasabah. Kemudian yang kedua, tidak membiarkan nasabah begitu saja, melainkan seorang customer service itu harus menanyakan dan mendengarkan segala bentuk keluh kesah. Selanjutnya yaitu ada peranan servis. Nah, servis ini sangat penting bagi keberlangsungan suatu bank dan tidak boleh diremehkan jika bank itu ingin tetap berlangsung. Karena dalam penelitian itu terdapat 68% nasabah itu meninggalkan bank karena merasa diperlakukan kurang baik atau buruk. Artinya, jika bank itu mampu mempertahankan nasabah, maka akan mengalami keuntungan sebesar 25-85%. Selanjutnya ada aturan customer service. Nah, untuk aturan customer service sendiri itu ada 6. Yang pertama yaitu sikap positif. Artinya customer service itu harus bersikap sopan, kemudian berbicaranya jelas, mudah dipahami, dan juga dalam penyelesaian masalah itu bisa dipikirkan secara logis. Yang selanjutnya itu memahami produk dan servis. Artinya seorang customer service itu harus ikut training baik itu internal maupun eksternal. Kemudian juga harus melakukan sosialisasi produk. Jika seorang customer service itu tidak paham, maka bisa ditanyakan kepada orang yang lebih paham. Yang ketiga yaitu mendengarkan nasabah. Artinya, seorang customer service itu harus mampu mendengarkan setiap keluh kesah nasabah. Kemudian selanjutnya yaitu pecahkan masalah. Seorang customer service tidak boleh meninggalkan ataupun melemparkan masalah begitu saja. Harus terpecahkan terlebih dahulu. Kemudian ada kelola komunikasi. Nah, seorang customer service itu harus gerak cepat, artinya langsung menghubungi nasabah jika jatuh tempo ataupun hal-hal lainnya. Kemudian yang selanjutnya ada menindaklanjuti, artinya jika seorang nasabah sudah terpenuhi kebutuhannya, maka harus memberitahu bahwa jika suatu saat terjadi lagi masalah, maka bisa menghubungi call center ataupun datang lagi ke bank. Itu saja penjelasannya. Terima kasih.